Halo warga YouTube, semoga kamu dalam kebaikan. Udah lama nggak menyapa penonton. Alur film yang akan Baksharis ceritakan ialah mengenai wanita mampu melakukan hal terburuk demi membayar hutang dan kekayaan. Oke, langsung aja pada kisahnya. Wanita rambut pendek ini, panggil aja dia Millie, dia bekerja di toko makanan dan catering. Sebelum ke alur film, Baksharis ceritakan dulu riwayat si Millie ini. Millie punya hutang pinjaman pendidikan selama dia menjadi mahasiswi seni. Selain itu Millie punya reputasi jelek, menyetir dalam kondisi mabuk dan dihukum karena kasus penganiayaan. Lalu kabar buruknya Millie tidak pula menyelesaikan kuliahnya. Namun Millie cukup berbakat, dia pandai menggambar, beban pinjaman $70.000 harus dicicil, sementara upah yang diterima tidak UMR. Kasus lama itu membuatnya sulit mendapat pekerjaan yang bergengsi. Oke, kembali pada kisahnya. Setelah Millie mengantar pesanan, Millie berpapasan dengan Santos rekan kerjanya. Santos minta tukaran jam kerja sama Millie. Besok Santos akan melihat pertandingan bisbol putranya. Millie nolak karena dia nggak terbiasa kerja malam hari. Santos minta tolong kali ini aja. Dia udah nelpon ke semua teman kerja tapi nggak ada yang mau. Millie dengan berat hati mengabulkan keinginan Santos. Pria itu memberikan sebuah nomor sebagai ucapan terima kasih. Nomor ini disebut pembeli bodoh yang akan memberi Millie $200 per jam. Sumpah seriusan, kata Santos. Millie pun angguk-angguk sebagai basa-basinya. Di kontrakan Millie tidak tinggal sendiri, dia menyewakan satu kamarnya untuk pasutri. Millie mendapat telepon berupa tagihan serta bunga uang yang harus Millie bayar. Millie mulai bekerja malamnya, dia menggambar di sela waktu sembari menunggu orderan. Kepikiran soal tagihan, Millie iseng mengirim pesan yang diberi Santos kemarin. Nomor itu menawarkan uang $200 per jam. Millie tertarik dan nomor itu menyuruh Millie datang ke suatu tempat jam 9 pagi. Millie ketemuan sama teman sekolahnya, Liza yang cukup beruntung tidak seperti Millie. Dia menceritakan akan pergi ke Portugal urusan kerja. Millie juga bercerita akan kembali ke Jersey, tinggal bersama ayah tirinya supaya bisa membayar hutang. Liza tidak setuju rencana temannya itu. Dia akan mencoba bicara pada bosnya untuk merekrut Millie. Sulit, kata Millie, karena Millie punya berkas reputasi buruk. Liza akan kompromikan katanya, jadi Millie gak perlu ke Jersey. Millie agak sedikit senang dengan ucapan Liza. Setelahnya mereka bersenang-senang memakai tepung dan mabuk. Sesuai janji, Millie datang ke tempat pembeli bodoh. Seorang pria bernama Khalil langsung menanyakan SIM Millie. Lalu dia menanyakan dari mana Millie mendapatkan informasi soal ini. Millie menyebutkan bahwa Javier Santos yang memberitahunya. Khalil langsung nelpon Santos untuk konfirmasi kebenarannya. Di sana, mereka yang berkumpul melakukan pemotretan, kemudian duduk mendengarkan arahan. Sebelum menjelaskan, Joseph ini menanyakan pada tamunya adakah pernah jadi pembeli bodoh sebelumnya. Salah seorang menjawab pernah, membeli sepatu salju dan 2 iPad mini di Milwaukee. Joseph menerangkan, sebentar lagi kalian mendapatkan $200, tidak membahayakan diri dan orang lain tapi hanya melanggar hukum. Jika hal ini bertentangan dengan diri kalian, Joseph minta para tamu silahkan pergi dengan tenang. Tampaknya peserta masih penasaran. Sesi dilanjut dengan membagikan kartu kredit pada tiap peserta. Mereka membeli barang elektronik dengan kartu kredit. Joseph dan kawannya membuat tiruan kartu dari kartu kredit yang dicuri untuk membeli benda mahal lalu dijual kembali. Beberapa orang keluar karena tidak ingin nambah masalah termasuk Millie. Joseph menanyakan apa masalahnya. Millie tidak yakin apakah kartu kredit itu berfungsi. Percayalah, kata Joseph, ini tidak akan ketahuan. Millie pun meragukan lagi. Bagaimana kalau dimintai SIM? Khalil memberikan SIM palsu pada Millie, dengan nama Jennifer sesuai dengan nama di kartu kredit tadi. Mereka mulai beraksi. Masuk ke sebuah toko di mall, Millie agak ketakutan. Takut dirinya ditandai, dia memakai topi yang dipajang. Millie memilih TV datar dan Millie menggesek kartu itu untuk mentransfer uang. Butuh waktu sekian detik untuk proses. Millie sangat was-was, mesin gesek menunjukkan pembayaran telah berhasil. Bergegas Millie keluar mendorong troli. Namun petugas keamanan memanggil Millie, menanyakan apakah Millie akan membeli itu. Sejenak Millie kaget, barulah dia ingat udah memakai topi tapi belum bayar. Millie mengembalikan topi pada pria gemuk tadi. TV yang dibeli peserta dikumpulkan dan Millie dibayar $200, diberi ponsel khusus untuk komunikasi. Besok ada pekerjaan lain, kata Joseph. Tapi lebih sulit dari ini, besok Joseph akan menghubungi Millie jam 1 siang. Jika pekerjaan berhasil Millie dibayar $2.000. Millie terkaget. Ah, masa iya? Di tempat kerja Santos nanyain Millie soal nomor itu. Millie bilang udah menghubungi nomor itu dan besok ada kerjaan lagi. Santos tersenyum. Berani juga nih cewek, pikir Santos. Santos bilang penasaran dengan pekerjaan itu. Ya begitulah, jawab Millie. Dia juga penasaran dan menunggu Joseph menghubunginya. Udah jam 1 siang tapi nggak ada kabar. Millie buang ponsel ke tong sampah. Dia pikir orang itu berbohong. Belum jauh Millie pergi, terdengar ponsel berdering. Millie cepat mengambil ponsel di tempat sampah tadi. Pesan itu menanyakan apakah Millie mau melakukan misi selanjutnya. Tentu aja Millie ingin lakukan pekerjaan itu karena butuh uang. Ketemuan dalam mobil, Joseph memberikan kartu kredit no limit dan selembar cek. Joseph menegaskan, Millie sebagai pembeli mobil bekas, karena nilai yang besar persentase ketahuan lebih cepat. Millie punya waktu 8 menit dari proses pembayaran. Pihak bank akan menghubungi penjual jadi harus segera pergi secepatnya. Millie menemui penjual mobil. Si penjual menyarankan Millie mencoba mobilnya terlebih dahulu namun Millie beralasan tidak perlu karena kekasihnya telah mencobanya kemarin.
Dia menjawab dengan mulut yang terasa kering akibat cemas. Ini agak mengherankan bagi penjual. Ya sudah, lanjut ke pembayaran menggunakan kartu. Proses transfer berlangsung aman. Si penjual minta Millie mengisi formulir pernyataan pembeli tidak bisa menuntut si penjual bila ada masalah teknis dengan mobil tersebut. Millie mengisi dengan terburu-buru karena takut ketahuan. Mungkin Millie bernafas lega. Millie menuju parkiran bersama mantan pemilik mobil tersebut. Agak kaku si Millie menghidupkan mesinnya. Pria itu mendapat telepon seketika, wajahnya berubah dan mengetuk kaca mobil. Millie menurunkan kaca. Pria itu bilang ada kesalahan, sebaiknya kembali ke kantor untuk membicarakannya. Millie menanyakan soal apa, tapi pria tadi hanya mengatakan bukan masalah besar dan menyuruh Millie matikan mesin mobil. Millie ketakutan, pasti dia udah ketahuan. Awalnya pria itu tenang, lalu mendadak buka pintu sembari mencengkram rambut Millie. Menarik Millie keluar dan benturkan wajah Millie ke pintu. Millie nggak kehabisan akal. Dia menyikut dada pria itu hingga Millie berada di titik bebas. Millie segera masuk mobil dan tancap gas. Si penjual kejar Millie pakai mobil biru. Sialnya, Millie harus berhenti karena mendadak di depan ada mobil box menghadang jalannya. Pria tadi mengejar Millie. Wanita ini sangat panik mencari senjatanya dan disemprotlah wajah si penjual. Millie berhasil kabur, segera menemui Joseph di tempat yang udah ditentukan. Millie marah sambil buang kunci dan minta upahnya. Joseph nanyain apa yang terjadi. Millie bilang orang itu menghajar dirinya. Millie sangat berani. Bahkan Joseph belum tentu mampu melakukannya. Millie pergi dengan keadaan syok serta hidung berdarah. Joseph menghampiri, memberi perhatian dan menawarkan tumpangan sampai ke rumah. Joseph menyuruh Millie mengompres wajah dengan es batu. Millie ketawa, dikiranya dirinya bodoh dan basa-basi. Millie menawarkan kalau dirinya butuh bantuan Joseph untuk mengompres. Joseph membuka buku oretan Millie. Dia kagum kalau Millie bisa menggambar. Joseph melihatkan ruangan rumah susun. Katanya dia akan membeli properti itu sama temannya setelah direnov. Joseph merasa nyaman dengan Millie hingga dia curhat begitu. Masa bisa beli 40 unit dengan menjual TV, ucap Millie. Joseph bilang gak cuma TV. Ada juga yang lain termasuk mobil tadi. Di tempat kerja, Santos nggak senyum sama Millie, pasalnya Millie pergi saat jam kerja siang kemarin. Millie pun minta maaf. Santos bilang Marco si bos ingin bicara dengan Millie. Marco terpaksa memberi hukuman. Millie tidak dapat makan siang 3 hari kecuali Millie tambah jam kerja malam. Millie mengeluh tidak terima keputusan itu. Marco bilang Millie hanya pekerja kontrak bukan bos, jadi jangan banyak omong, seakan punya hak untuk protes. Millie temui Joseph. Berhubung kemarin Millie minta diajarkan menghasilkan uang seperti Joseph, pria itu katakan akan memberikan informasi nomor tapi tidak bisa membuatkan kartu karena sibuk. Lalu Joseph mengajarkan Millie cara membuat kartu. Joseph membuka gudang. Ada bertumpuk barang elektronik yang akan dijual ke para pedagang dan bisa dijual online juga. Joseph meminjamkan mesin pencetak kartu. Semua akan aman kalau Millie mendengarkan arahan darinya. Seperti tidak menemui pelanggan di rumah dan yang penting jangan membeli di toko yang sama dalam seminggu. Untuk berjaga-jaga, Joseph memberikan Millie alat setrum. Lebih efisien dari semprotan merica. Millie tertarik ingin mendapatkan uang yang banyak. Kalau begitu, kata Joseph, hubungi aja dirinya dan menyusun rencana untuk mengambil barang selanjutnya. Sampai di rumah, Millie segera praktek membuat kartu. Dia berhasil peroleh 1 unit TV dan dijualnya $600, tapi pembeli menawar $300. Katanya Millie taruh harga $300 di SMS. Oh tentu tidak, jelas-jelas Millie bilang 600 sambil melihatkan bukti SMS, tapi ponsel direbut sama pria gemuk hitam ini. Dia mengatakan apa Millie akan nelpon polisi soal ini, padahal pria ini bisa mengambil TV dengan gratis. Sepertinya orang ini tahu cara Millie mendapatkan TV. Baiklah, kata Millie. Orang tadi memberikan ponsel dan segera Millie tutup bagasi. Pria hitam itu mengetuk kaca. Tawar $350. Bodok amat, pikir Millie. Pria ini gak punya pilihan. Dia akhirnya membeli seharga $600 sedangkan harga di toko hampir $2.000. Atas keberhasilannya, Millie makin semangat cetak kartu kredit dan dia semakin lihai menjual benda curiannya itu. Namun dia masih bekerja seperti biasa. Udah banyak uang terkumpul hingga Millie membeli brankas. Liza ke Portugal, jadi dia menitipkan si dogi kecil. Liza minta maaf soal obrolan kemarin. Bosnya sedang tidak baik. Dia akan membicarakan setelah kembali nanti. Tidak mengapa, ucap Millie. Millie memberi sedikit bayaran pada Joseph. Karena udah meminjamkan semua peralatan itu, Joseph senang dan dia akan memberikan banyak nomor yang tabungannya banyak serta limit yang lebih besar. Ketika Millie menunggu, muncul Khalil. Joseph mengenalkan Khalil adalah sepupunya pada Millie. Kemudian Khalil bicara pada Joseph dengan bahasa yang tidak Millie mengerti. Joseph dan Khalil ngobrol di luar. Sepertinya ada masalah di antara mereka. Malam ini Millie janjian ketemu calon pembeli dekat kontrakannya. Padahal Joseph udah kasih tahu aturannya. Di luar Millie menduga kalau orang itu pakai mobil pickup. Millie kirim pesan tapi nggak ada tanggapan. Akhirnya Millie kembali ke atas. Tidak berapa lama calon pembeli laki-laki bersama perempuan menaiki tangga. Dia bilang terlambat karena ada razia di jalan. Dia mengenalkan dirinya bernama Chip yang akan membeli barang elektronik. Millie menyuruh orang asing untuk tunggu saja di situ. Millie cemas membuka pintu kamar. Si orang asing ini mendekati Millie. Dia bilang akan membantu Millie mengeluarkan barang itu. Tidak perlu, kata Millie. Saat Millie akan masuk, orang ini menarik badan Millie dan membanting Millie ke lantai, menodongkan pisau di leher Millie. Dia tahu kalau Millie juga pencuri dan orang ini inginkan uang Millie. Jika Millie tidak melakukan apa yang dia mau, leher Millie akan digorok. Millie katakan tidak punya uang.
Orang asing ini menekan pisau bahwa dirinya tidak bercanda. Millie ketakutan memberitahukan uang dalam brankas di lemari. Perempuan ini membawa brankas serta dogi Lisa. Terpaksa lagi Millie harus membuka kode brankas dan pencuri ini membawa semua uang dan dogi kecil. Pencuri ini bilang dia tahu Millie tinggal di mana untuk menekan mental Millie. Setelah mereka pergi, Millie cepat menutup pintu. Dia sangat ketakutan, melihat lehernya apakah berdarah namun lehernya tidak lecet sedikit pun. Bagi Millie ini adalah kelemahan yang membuatnya kesal. Sejauh ini dia telah melakukan hal yang beresiko. Millie mengambil alat setrum dan mengejar pencuri tadi. Pickup itu belum pergi. Millie mendekati pintu dan menyentrum Chip. Pria itu pingsan. Millie menarik perempuan itu dan menjatuhkannya. Millie periksa dompet si cewek. Melihat alamat di kartu pengenal, Millie katakan dia tahu cewek itu tinggal di mana jadi jangan berbuat aneh padanya. Cewek ini ketakutan sama seperti Millie tadi. Millie berhasil merebut uangnya kembali beserta dogi kecil. 2 minggu kemudian, Lisa pulang dan bikin party di rumahnya. Millie datang bersama dogi kecil yang nyaris dicuri. Lisa mengenalkan Millie pada rekan kerjanya Tyler dan Brandon. Lisa pergi supaya Millie bisa mengobrol. Tyler menanyakan seni apa yang Millie tekuni, sebab Lisa katakan Millie seorang seniman. Millie agak terkejut karena sahabatnya itu. Millie bilang dia baru memulai dunia seni, jadi Tyler tanyakan di mana Millie bekerja. Dengan kesal Millie menjawab dia seorang penipu kartu kredit. Karena Millie tidak mengenali orang di situ, Millie hanya duduk diam dan minum. Kemudian seorang cewek mengatakan seseorang mencari Millie di luar, rupanya itu Joseph. Millie heran kenapa Joseph menemuinya di sini. Joseph katanya tidak bisa jauh dari Millie. Lisa menghampiri. Millie mengenalkan Joseph pada Lisa. Tidak semua orang di sini Millie kenal. Mereka teman kerja Lisa di biro iklan. Joseph menanyakan apakah Millie butuh pacar bohongan di depan mereka. Millie nggak menolak. Jadi mereka mulai party bersulang bersama. Di jalan pulang, terjadi sesuatu pada Millie dan Joseph. Mereka berujung bobo bersama. Sepulang dari kerja, Joseph membawa Millie ke rumah susun yang dia ceritakan kemarin. Masih tahap renovasi. Sebentar lagi Joseph akan memilikinya, jadi mereka makan siang sambil ngobrol soal uang, melunasi utang, melanjutkan bakat menggambar dan ingin kebebasan. Sedangkan Joseph punya daftar panjang keinginan. Joseph harap Millie bisa membantunya untuk balas budi. Ya katakan saja kata Millie, balas budi yang Joseph minta adalah membawa Millie ke tempat ibunya sebagai kekasih. Mengawali pertemuan dengan bersulang dengan air yang katanya tidak enak. Si ibu senang dihadiahkan rumah susun oleh Joseph. Lebih bagus dari yang sekarang, ya kata Millie. Joseph telah melihatkan padanya, ibunya sangat bangga untuk kesuksesan anaknya itu. Padahal semua itu hasil dari kartu kredit palsu. Joseph telah penuhi janjinya untuk sukses dan sekarang dia penuhi untuk membawa calon. Kemudian tak terduga, Khalil datang bersama temannya. Si ibu menyuruh Khalil duduk, sementara wanita gemuk ini mengambil kue ke dalam. Tanpa basa-basi, Khalil melihat video Millie yang lagi belanja di toko yang sama 2 kali dalam seminggu. Video ini diunggah di web oleh polisi setempat. Millie mengakui itu dirinya. Khalil bilang jika mereka menemukan Millie tentu Joseph dan Khalil juga akan terkena imbasnya. Sebaiknya mereka bicara pada suatu tempat, ucap Joseph. Namun Khalil bilang Joseph udah bohong dan membela Millie. Barangkali Joseph udah tidur dengan Millie hingga Joseph tidak persalahkan masalah ini. Millie suruh Khalil mengulang ucapan tadi tapi Khalil mengalihkan ucapannya bahwa Millie lebih bernyali dari Joseph. Sore yang damai untuk makan roti menjadi buruk berkat masalah itu. Millie menjemput Joseph, dia berantem sama Khalil, jidat Joseph terluka, masalah bertambah. Rahat pemilik rumah susun minta uang muka lebih cepat, sementara Khalil tidak membayar gajinya selama 5 bulan. Ketika Joseph minta gaji si Khalil tidak mengeluarkan dan bilang bekerja sama aja sama Millie. Jangan mendatanginya, rasanya membuat dada Joseph panas. Dia berencana mengambil semua uang yang ada di gudang penyimpanan, punya rekening bisnis bersama. Joseph akan berusaha mengosongkan rekening itu, jadi Joseph ngajak Millie bekerja sama. Tapi Millie nggak yakin apa dia mampu, ya ini akan sulit. Khalil juga menyalahkan Millie. Joseph akan beri Millie bagian dan terbebas dari utang, ucap Joseph. Pagi itu Millie bangun terlalu pagi, Joseph menahannya tapi Millie harus pergi karena ada interview dari tempat Lisa, sepertinya Millie nggak butuh bra. Akhirnya Millie bertemu dengan bosnya Lisa, menanyakan tentang sekolah dan universitas Millie terdahulu namun Millie keluar dari kampus. Millie dihukum harus membayar denda beserta pinjaman yang berlangsung selama masa perkuliahan, di negeri sana. Ada program pinjaman pendidikan di mana semua biaya yang dikeluarkan harus dicicil setelah mahasiswa tamat. Tunggakan yang begitu besar menyebabkan harus keluar dan bekerja untuk memenuhi biaya hidup Millie dan neneknya. Millie terperangkap pada keadaan rumit, jika lanjut kuliah semakin banyak tunggakan dan susah mencari pekerjaan dengan gaji yang layak karena Millie tidak bergelar serta punya catatan kriminal. Jadi bosnya Lisa berkesimpulan mempekerjakan orang dengan cara magang, katanya semua asistennya magang sembari menunjuk Lisa. Millie nanyain posisi itu apa digaji. Tidak digaji selama 6 bulan, jika sejauh itu Millie mengerti bisnis dan bekerja bagus maka soal gaji akan dibicarakan. Jam kerja seperti pada biasanya, posisi sebagai desainer diperebutkan banyak orang. Ucap wanita tua itu dengan senyum piciknya. Millie sangat paham tapi bagaimana bisa seorang bos merasa nyaman meminta orang untuk bekerja tanpa digaji, ucap Millie. Bos wanita ini mengatakan ketika dia seusia Millie, dia dikatakan hanya bisa jadi sekretaris. Menjadi sekretaris itu digaji. Poinnya bukan siapa menjadi siapa tapi keadaan Millie yang punya utang $60.000 tentu inginkan pekerjaan yang diupah. Lalu si wanita ini lagi-lagi membanggakan dirinya. Di usia Millie hanya dia wanita yang bekerja di antara banyak laki-laki.
tak masalah kata Millie jika ada gaji, sedangkan Millie bekerja di toko catering mendapat gaji meski tidak UMR masa bekerja menjabat desainer nggak dapat bayaran. Lalu wanita ini katakan tidak ada waktu membahas hal lain, yang jelas Millie orang yang manja, terus terang aja ya katanya, tempat ini bukan tempat yang pantas untuk Millie, jangan merasa orang mencari pekerja kayak Millie, tidak satupun dari mereka, terutama wanita ini. Ucapan wanita ini membuat Millie tersinggung. Millie berdiri hendak pergi, ya Tuhan kata wanita ini, dia berdalih ingin membantu Millie, ini sangat fantastis ucap Millie dan berterima kasih pada Lisa. Temannya itu diam mengangguk aja, pergi sono jangan bicara lagi kata wanita tua itu. Oh ini kata Millie. What to do? Put me on the fucking payroll. Kejadian ini semakin kuat niatnya untuk merampok Khalil bersama Joseph, bagaimana tidak, mencari kerja yang baik saja dia tidak dihargai lantaran satu kasus masa lalunya, di sini jelas Millie ingin menjadi lebih baik tapi tidak diberi kesempatan, memberi kesempatan tanpa upah ya buat apaan dong, hanya bikin asam lambung naik aja. Joseph dan Millie pergi ke gudang, sialnya gudang telah kosong, Khalil membawa semua uang, barang dan isi rekening kongsi mereka. Joseph putus asa, menyuruh Millie pergi karena dia udah nggak punya apa-apa lagi. Millie katakan semua akan baik-baik aja. Baik gimana pikir Joseph, ini semua karena Millie tidak mematuhi aturan yang Joseph buat. Millie nggak terima disalahkan, lagi pula Khalil itu picik, 5 bulan bagian Joseph nggak dibayar padahal yang kerja menarik orang untuk mau melakukan membeli si Joseph, bagian Khalil tukang cetak kartu doang, sekarang dia lari membawa segalanya, ini harus dibalas ucap Millie, tidak mudah, Joseph harus memikirkan baik-baik karena Khalil di sana bersama orang berbahaya, sekarang kitalah yang berbahaya kata Millie. Khalil masih berpikir Joseph penurut yang baik hati tidak akan membalas. Ini kesempatan bagus untuk mencurinya, yang awalnya Joseph putus asa dan takut melawan, termakan bujukan Millie untuk merampok Khalil di Santa Clarita malam ini juga. Malamnya Joseph dan Millie OTW, tapi Joseph penasaran, kenapa Millie jadi tersangka. Millie katakan dia terjebak pada hubungan toksik dengan mantan kekasihnya, saban hari berantem aja, karena begitu marahnya, Millie melakukan hal untuk menggertak mantan, lalu si mantan lapor polisi atas perbuatan Millie, dia menyesal kenapa tidak pergi jauh saja tanpa membuat kegaduhan. Joseph dan Millie sampai di rumah pelarian Khalil, Millie berpura-pura sebagai kurir makanan, pria di sebalik pintu keluar ingin periksa yang dibawa Millie. Millie mengeluarkan alat setrumnya dan pria itu terkapar, menggunakan ponsel pria tadi. Joseph kirim pesan ke Khalil. Kemudian dua orang ini keluar, Joseph Millie ke lantai atas, rupanya Khalil tidak ada di kamar, anehnya shower menyala, nggak disangka Khalil muncul di belakang Joseph dan pukul kepala Joseph ama martil. Melihat Joseph terkapar lemah, Millie akan melawan Khalil sendirian, Millie mengejar Khalil hendak menyentrum. Khalil menghindar, menjatuhkan Millie ke lantai dan mencekik Millie sekuat hati. Millie berusaha melawan tapi tenaga Khalil begitu kuat, sampai Millie mengingat pisau di sakunya, hanya pisau itu yang bisa Millie jangkau. Sekuat tenaga Millie menancapkan pisau tadi ke pinggang Khalil. Millie mengambil kendali, Millie mengancam akan menggorok leher Khalil jika tidak beritahu di mana uang itu. Khalil bilang tidak ada uang di sini. Millie menekan pisau hingga nyali Khalil menciut, uang itu dalam kulkas. Millie membopong Joseph ke mobil, Joseph masih mencemaskan Khalil. Padahal Khalil udah getok kepalanya sampai bocor, Joseph butuh dokter katanya, Millie akan mengantar Joseph ke rumah sakit tapi dia butuh kunci mobil. Sementara kunci itu entah di mana, memeriksa saku Joseph tetap nggak nemuin kunci, sementara suara Joseph makin melemah. Dia tidak menjawab soal kunci yang ditanyakan Millie, keadaan yang mengesalkan hati Millie, jika kelamaan di situ teman Khalil akan datang, atau mungkin polisi yang datang, Joseph udah nggak sadarkan diri. Millie terpaksa pergi bersama uang tanpa Joseph, tidak bermaksud meninggalkan Joseph di situ. Bukan seperti ini akhir yang keduanya inginkan, tapi situasi ini bisa aja mengancam Millie. Kini Millie memulai hidup barunya, menggambar di waktu luangnya, sesuatu yang instan dan curang jadi pilihan Millie. Dia menekuni praktek kartu kredit palsu, Millie bicara layaknya Joseph untuk menarik minat tamu calon pembeli bodoh. Filmnya tamat, semoga program pinjaman pendidikan tidak diadakan di negeri Plus 62, ketemu lagi di film selanjutnya.